Ya, Ibu Yuli ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Bu Yuli kemarin bilang ada permasalahan, ya. Permasalahan apa itu, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf, saya mohon bantuan dari Ibu sebagai pengawas pendamping. Di kami itu Bu, guru-gurunya masih belum bisa move on Bu. Jadi mereka itu untuk pembelajaran, untuk penilaian, kebanyakan masih menggunakan cara lama dengan manual. Jadi ketika diminta untuk membuat pembelajaran yang digitalisasi, sepertinya mereka keberatan, akhirnya kembali lagi ke pembelajaran metode ceramah dengan cara lama gitu ya, tidak ada inovasi-inovasi yang mereka buat. Kemudian juga dalam penilaian, jadi penilaian juga mereka tetap tidak mau menerima untuk bisa berubah gitu. Jadi sulit sekali membuat perubahan. Jadi diajak untuk berubah itu sulit. Jadi mereka lebih nyaman dengan membuat pola pikir, kemudian pola penilaian dengan cara-cara lama, dengan manual. Jadi mereka tidak berubah untuk memberikan pembelajaran, tetap dengan metode ceramah, kemudian tetap berpusat pada guru, jadi tidak berpusat pada siswa. Jadi itu terutama yang saya lihat adalah bagaimana memotivasi mereka Bu untuk bisa berubah, mencari cara yang lebih kreatif, kemudian yang lebih inovatif untuk digitalisasi gitu dalam pembelajaran dan dalam penilaian. Baik, ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri apa yang Ibu harapkan sebetulnya dari dialog kita sekarang ini? Kalau yang saya harapkan adalah saya ingin guru-guru nanti berubah gitu cara belajar dan cara mengajar, kemudian cara memberikan penilaian kepada siswa, karena sekarang itu saya inginnya mereka mengubah pembelajaran menjadi student center gitu. Kemudian saya ingin membuat mereka menjadikan anak-anak itu senang belajar, kemudian jadi tidak terfokus pada harus mengikuti perintah dari gurunya. Kemudian dengan penilaian pun, penilaian dari ibu bapak gurunya juga bersifat memberikan kepercayaan kepada siswa untuk membuat mereka memberikan keterampilannya sendiri gitu, atau kemampuan kompetensi yang mereka miliki gitu, terutama tentang diferensiasi terutama gitu. Kemudian juga saya ingin mereka mencapai student learning. Baik. Nah, seperti itu ya harapannya. Saya juga ingin melanjutkan pertanyaannya. Lantas Ibu Yuli barangkali bayangkan apa kira-kira yang menjadi kendala membuat mereka ini tidak sesuai dengan harapan Ibu. Mereka ini menjadi guru-guru yang sulit mengadakan perubahan gitu. Kira-kira kendalanya apa nih? Ibu bisa bayangkan. Ya, sepertinya sih mereka itu sulit untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Ya, jadi mereka inginnya mengajar seperti yang sudah mereka biasa lakukan. Jadi materi itu ada di kepala mereka. Mereka merasa, guru-guru itu merasa bahwa materi-materi yang sudah mereka hafal dari awal mengajar sampai dengan sekarang, kan itu lebih mudah untuk mereka sampaikan karena sudah dihafal sudah hafal sekali, mereka berikan kepada siswa. Tetapi sebetulnya mungkin dengan begitu akhirnya hanya gurunya yang hafal gitu, tapi siswanya tidak bisa berinovasi atau tidak bisa memberikan kemampuannya sendiri gitu. Jadi mereka hanya mengikuti apa kata gurunya, diikuti. Nah itu kan juga tidak bagus ya. Jadi tidak kelihatan kemampuan siswa itu sebenarnya sudah mencapai mana. Jadi saya pengennya guru-guru itu kan, karena saya lihat mereka susah keluar dari zona nyaman, itu yang mungkin akan saya tingkatkan untuk bisa mereka keluar dari zona nyaman walaupun agak repot sedikit gitu. Kira-kira Ibu pikirkan apa saja yang mungkin bisa menjadi solusi agar mereka sesuai dengan harapan, dan nanti kan mereka berarti tidak memiliki jangan inovasi ya, keinginan untuk berubah saja tidak ada. Nah, kira-kira Ibu bisa bayangkan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat mereka sesuai dengan harapan? Sepertinya sih ini kan tidak semua, banyak guru begitu, tetapi ada juga guru-guru yang sudah mulai mengikuti pelatihan, apalagi yang sudah menjadi guru penggerak gitu. Mungkin saya akan membuat cara dengan memberikan guru model gitu. Jadi tidak hanya pelatihan, kalau workshop IHT gitu, mereka sering ya dikasih workshop IHT, tapi setelah workshop itu selesai ya mereka juga tidak mengimplementasikan di kelas, jadi selesai saja begitu. Makanya mungkin saya akan memberikan cara dengan membuat guru model gitu. Cukup
banyak ya Bu ya bisa dijadikan guru model itu. Ya ada lah, tapi tidak banyak, tapi ada ya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi loh. Oh, ternyata ada juga ya cara mengajar seperti mungkin itu bisa membuka pola pikir mereka yang mindset zaman dulu gitu, pengennya di zona nyaman seperti itu. Jadi pengennya teh udah materi yang penting sampai ke siswa. Nah entah siswa ngerti atau tidak, mereka tidak mau tahu gitu. Nah, mudah-mudahan juga dengan cara Ibu mengapresiasi guru model, mempersilahkan mereka untuk menyampaikan inovasi-inovasi mereka kepada sesamanya, teman sejawatnya, ini akan menularkan ya guru-guru lainnya yang bisa seperti guru model tersebut, guru-guru model tersebut gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan difusi inovasi Ibu. Jadi difusi inovasi itu adalah suatu kondisi di mana inovasi-inovasi itu muncul di satu lembaga, dalam hal ini satuan pendidikan, sehingga setiap sumber daya, dalam hal ini orang dewasa atau pendidik di sana terus mengadakan perubahan secara mandiri, karena dimulai dengan adanya satu kondisi yang diciptakan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, yang menginginkan para gurunya berinovasi. Nah ini akhirnya seiring berjalannya waktu, tentu saja ini memerlukan waktu, memerlukan proses ya, tapi harus diawali oleh idealisme dari kepala sekolah dulu, sehingga nanti guru-gurunya akan menjadi terbiasa tidak berinovasi ya. Sekali lagi, tidak berinovasi karena sudah menjadi kultur. Jadi kepala sekolah tidak perlu mengingatkan Bapak Ibu harus begini,